Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicin Mulyati dari kelas NR3 Purwakarta, Prodi PG PAUD semester 1. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah pendidikan agama Islam yang berjudul Najis dan Hadas serta hubungannya dengan Toharoh. Sebelumnya, saya akan memaparkan pengertian dari toharoh, najis, dan juga hadas. Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari berbagai macam bentuk, hadas maupun najis, baik dari pakaian maupun tempat sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis adalah kotoran yang menjadikan kita tidak suci secara zahir. Menurut pandangan syara, najis adalah segala sesuatu yang menjijikkan, baik yang bersifat hissi atau indrawi atau yang kelihatan, yang terasa dan teraba, maupun yang secara hukmiyah, secara hukumnya. Najis dibagi menjadi 3 macam, yaitu diantaranya yang pertama najis mughalladho atau najis yang paling berat, yaitu najis dari anjing dan babi, baik itu kotoran, baik itu air kencing maupun bulunya yang basah, itu termasuk najis mughalladho. Cara mensucikannya yaitu dengan 7 kali penyucian dengan air yang salah satunya dicampur dengan tanah yang suci atau juga lumpur yang suci juga bisa. Terus yang kedua yaitu najis mutawasito atau najis yang sedang. Najis yang sedang ini contohnya seperti kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing, itu ada termasuk darah, nanah, itu juga termasuk ke dalam najis mutawasito. Cara mensucikannya najis mutawasito yaitu dengan cara dicuci. Dicuci najisnya sehingga sudah tidak ada lagi baunya, rasanya, maupun wujudnya. Terutama itu wujudnya sudah tidak ada. Terus yang ketiga yaitu najis mukhafafah. Kalau najis mukhafafah adalah najis yang paling ringan. Contohnya seperti air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya yaitu dengan cara menyipratkan air kepada benda atau apapun itu yang terkena najis mukhafafah sendiri. Selanjutnya yaitu hadas, pengertian dari hadas ya. Hadas adalah segala sesuatu yang dikatakan tidak suci ya. Jadi tidak boleh sholat apabila kita memiliki sesuatu itu. Nah, hadas sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Yang pertama hadas kecil, contohnya apa? Contohnya adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Itu termasuk kepada hadas kecil. Cara mensucikannya atau apabila kita ingin menghilangkan hadas kecil, yaitu kita bisa dengan berwudu atau bertayamum sebelum kita sholat atau membaca Al-Quran atau apapun itu yang berhubungan dengan beribadah kepada Allah. Yang kedua hadas besar. Kalau hadas besar contohnya seperti haid, nifas, terus hubungan antara suami istri, keluar air mani, mimpi jima, itu termasuk hadas besar. Cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi besar. Mandi besar itu sendiri yaitu meratakan air kepada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki tanpa ada yang terlewat maupun lubang-lubang pun semuanya harus dibersihkan dengan syarat tertentu. Dasar hukum toharoh, najis, dan juga hadas.
dasar hukum toharoh ada dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai sikut, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Nah, jadi di dalam surat Al-Maidah ini sudah dijelaskan tentang rukun dari wudu dan juga rukun dari tayamum. Rukun wudu ada 6, yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut, yang keempat membasuh sedikit bagian dari kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah tertib atau berurutan. Dan juga di situ ada rukun atau rukun dari tayamum. Rukun dari tayamum yaitu membasuh muka dan membasuh kedua telapak tangan. Selanjutnya ada syarat-syarat wajib toharoh. Syarat-syarat wajib bagi yang akan melaksanakan toharoh. Yang pertama harus beragama Islam. Jadi yang non-muslim itu tidak diwajibkan bertoharoh atau bersuci. Yang kedua, mempunyai akal yang sehat, tidak dalam keadaan gila. Ya, jadi sehat akalnya. Yang ketiga, sudah balik. Sudah balik itu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, sempurna umurnya 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mimpi jima atau keluar air mani bagi laki-laki walaupun umurnya baru 9 tahun. Yang ketiga, haid bagi perempuan walaupun umurnya baru 9 tahun. Selanjutnya, syarat wajib dari toharoh adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid bagi perempuan dan juga nifas ya bagi perempuan. Jadi haid adalah darah kotor yang keluar di perempuan yang biasanya rutin keluar 1 bulan sekali. Sedangkan nifas adalah darah kotor yang keluar setelah kita melahirkan. Terus selanjutnya syarat wajib dari toharoh adalah sudah memasuki waktunya. Jadi kalau kita akan berwudu atau bertayamum, bertoharoh itu harus masuk ke waktunya. Kalau kita mau sholat, kita harus masuk waktu sholatnya dulu. Terus selanjutnya yaitu ada air atau alat untuk bersuci, yaitu di sini sudah dijelaskan bahwa kalau kita ingin bertoharoh sudah pasti kita harus ada alat untuk bertoharohnya. Kalau kita mau berwudu, kita harus adakan airnya dulu. Kalau kita akan bertayamum, maka kita harus ada debu untuk bertayamumnya. Yang terakhir adalah mampu untuk melaksanakannya. Kita bisa melakukannya. Kita tahu hafal apa saja sih rukun wudu, apa saja rukun tayamum. Jadi sebelum kita melakukan wudu dan tayamum, kita harus mengetahui terlebih dahulu rukunnya supaya wudu dan tayamum kita syah. Nah, kesimpulannya, jadi kalau kita akan melakukan beribadah seperti sholat, mengaji, dan apapun itu yang berbentuk ibadah yang langsung kepada Allah, kita diwajibkan untuk bertoharoh terlebih dahulu supaya kita terbebas dari hadas dan najis, mau itu hadas besar maupun hadas kecil, dan juga hadis yang mau najis mughalladho, mukhaffafa, dan mutawassithah. Jadi
hubungannya yaitu kalau kita terkena najis dan hadas, maka kita tidak boleh bertoharoh ya. Jadi hubungannya antara najis, hadas, dan juga toharoh jelas ada hubungannya. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.